kita senantiasa dimuliakan, dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya, ditempatkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga, diberkahi putra putri keturunan beliau, dan mudah-mudahan dihimpun, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau di alam perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Huda beserta Ibu. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam penuhan kasih sayang Allah, dijaga kesehatan zahir dan batin, ditambahkan kesabaran, keikhlasan beliau di dalam membimbing, mengarahkan kita dalam menggapai ridha Allah, dan mudah-mudahan disukseskan segala program-program perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau, guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Rozika, khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang telah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita haturkan rasa syukur, tasyakur, rasa terima kasih yang mendalam kehadirat Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang senantiasa dan setiap detik membelai kita dengan kasih sayangnya. Setiap saat dan detik senantiasa menjaga diri kita, lahir dan batin kita. Maka mari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini kami mengajak khususnya pribadi kami sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari bersama-sama menghaturkan rasa syukur, tasyakur, rasa terima kasih yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hingga detik dan saat ini kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan senantiasa untuk berbenah, untuk menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ucapkan rasa syukur, tasyakur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena dibuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada habisnya tatkala kita berbicara bersyukur, karena banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan dan yang Allah curahkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kalkulasi atau manusia yang mampu menghitung segala kenikmatan yang Allah hadirkan, yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya sangat yakin bahwa semua kita sudah hafal tentang ayat syukur. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka syukur ini tidak ada dampaknya, syukur ini tidak ada efeknya, karena tidak diiringi di dalam perilaku atau bukti yang nyata di dalam kesehari-harian. Syukur di lisan misalnya mengucapkan kalimat alhamdulillah,
Syukur doakan dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna sejatinya syukur adalah mampu untuk menerima segala apa yang dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tidak peduli itu derita ataupun bahagia, tidak peduli susah ataupun senang. Tatkala manusia itu sudah mengetahui atau sudah sadar betul-betul di dalam dirinya makna syukur yang sejati, syukur yang hakiki, segala situasi dan kondisi yang dihadirkan di dalam kehidupannya tidak akan merubah niat dan tekad hidupnya. Maka syukur, makna daripada syukur adalah memuji dan memuji Allah. Banyak di akhir zaman ini manusia yang syukurnya di dalam lisan, tetapi perilakunya tidak mencerminkan dia sedang memuji dan memuji Allah. Sebagaimana makna syukur adalah memuji dan memuji Allah, berarti orang yang bersyukur mempunyai kesadaran pengertian yang baik dan benar tentang syukur, maka dia akan terpuji dan terpuji perilakunya di hadapan Allah dan di seluruh makhluk ciptaan Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang siap di dalam sabar. Orang syukur adalah orang yang siap di dalam ikhlas. Orang yang syukur adalah orang yang siap beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ahli bersyukur, orang-orang yang bersyukur dengan baik benar di dalam kehidupan kita, mampu untuk mewujudkan syukur yang meriwayat, syukur yang terwujud di dalam kehidupan kita bersama. Amin Allahumma amin. Kedua, salawat sering salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi Agung, Nabi besar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi kiblat, contoh yang nyata bagi seluruh umat Muslim dimanapun berada. Maka kita sebagai umat Islam harus berbangga. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan Islam ini dengan totalitas lahir dan batin. Di mana Rasulullah mengorbankan ilmunya, pemikirannya, harta benda, tetesan keringat bahkan tenaganya untuk umat-umatnya agar mampu untuk mengenal Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat Rasulullah, di mana kita dihadirkan di dalam umat Rasulullah di akhir zaman, di mana kita tidak pernah mengetahui wujud asli dari Rasulullah, kita tidak pernah berjumpa dengan orangnya, tetapi ajaran serta cinta kasih sayang yang nyata masih kita rasakan di dalam hati kita. Inilah tauhid. Maka mudah-mudahan kita tidak hanya mengaku sebagai umat dari Rasulullah, tetapi betul-betul mampu menjadi pelaku, mempunyai kesanggupan di dalam diri kita masing-masing untuk mengikuti jejak-jejak perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan akhlakul karimah, budi pekerti Rasulullah yang luhur, sehingga terciptalah Muhammad di akhir zaman. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, subhanallahirabbil alamin. Ketika saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertatap muka, berpandang rasa, menyatukan roh dan rasa kita bersama. Semakin sering kita bertemu, maka akan terjalin erat tali batin kita semua. Tentunya niat, tekad, serta tujuan kita sama, yaitu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Niat dan tekad kita pada kesempatan malam hari ini sama, yaitu mengharap menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini di pertemuan pengajian bulanan kita, rutinitas malam kami selagi majelis taklim at-takir kali ada di Lenggi ini diberi dengan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hari ini saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, semua alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat dan karunia Allah detik dan saat ini masih senantiasa tercurahkan di dalam kehidupan kita. Detik dan saat ini kita masih bersama dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedetik pun lupa kepada kita, walaupun seringkali kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah berpaling dari hamba-hambanya. Kasih sayang Allah begitu nyata di dalam kehidupan seluruh hamba-hambanya, meskipun hamba-hambanya seringkali berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan malam hari ini kami mengajak khususnya pribadi kami sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan rasa yang paling dalam, awalan akhirat, di mana Allah telah berperan di dalam kehidupan kita. 24 jam Allah berperan di dalam kehidupan kita. Maka layak dan pantas kita membuat Allah menjadi sesuatu yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Karena kalau sesuatu yang berarti di dalam kehidupan kita, maka tidak akan mudah kita untuk melupakannya dan meninggalkannya. Di mana sebagaimana Allah telah berperan dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita, Allah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hamba-hambanya, di mana Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Maka mari bersama-sama kita buat Allah itu menjadi sesuatu yang sangat dan paling berarti dalam kehidupan kita. Tidak ada kedudukan yang lebih penting dari kedudukan Allah di dalam kehidupan kita. Betul-betul kita tempatkan Allah menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Hadirin saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita membuat Allah itu menjadi sesuatu yang berarti di dalam kehidupan kita? Caranya adalah dengan melibatkan Allah di setiap gerak langkah zahir dan batin kita. Caranya adalah dengan mengingat Allah selalu. Bawalah Allah selalu. Bawa di mana? Bawa Allah selalu di dalam hati. Maksudnya apa bawa selalu di dalam hati? Zikrullah bi qalbi. Mengingat-ingat Allah, memanggil-manggil Allah dengan hati kita. Paksa hati ini agar senantiasa terbiasa memanggil-manggil asma Allah. Paksa hati ini agar senantiasa tertanam asma Allah di dalamnya. Karena apa, Pak? Karena suatu saat nanti, di saat usia kita sudah memasuki usia renta, mata ini bisa buta, tetapi hati tidak buta. Telinga ini bisa tuli tetapi hati tidak tuli. Lisan ini bisa keluh tetapi hati tidak keluh. Akal kita ini suatu saat nanti bisa pikir tetapi hati tidak pikir. Selama masih ada ruh di dalam jasad manusia, maka selama itu dalam kata hati ini sudah terbiasa memanggil-manggil asma Allah, maka apapun yang terjadi di dalam tubuh dan diri kita, hati ini akan tetap terbiasa memanggil-manggil asma Allah. Hidupkan setiap tarikan detak jantung nafas ini dengan memanggil-manggil asma Allah. Karena apa? Karena rumah Allah yang sejati, rumah hakiki adalah di dalam hati orang-orang Islam. Rumah Allah tidak hanya di dalam Ka'bah,
Rumah Allah tidak hanya di dalam masjid. Ka'bah dan masjid itu merupakan bentuk rumah lahiriah dari Allah. Tetapi secara hakiki, secara sejati, rumah Allah itu terdapat di dalam hati qalbun salim. Terdapat hati yang qalbun salim, hati orang-orang yang selamat dan ingin menyelamatkan. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka libatkanlah Allah di setiap gerak langkah zahir batin kita. Di saat kita ingin melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita yang notabene adalah kita lakukan sehari-hari, maka alangkah indahnya tatkala kita melibatkan Allah di dalam gerak langkah zahir dan batin kita. Di mana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada anak-anak kita, di mana Rasulullah mengajarkan menanamkan sedini mungkin bagi umat-umatnya agar melibatkan Allah di setiap gerak langkah zahir dan batin kita. Rasulullah mengajarkan doa-doa di dalam kesehari-harian manusia, di mana Rasulullah mengajarkan doa di saat kita bepergian, doa di saat kita makan dan minum, doa di saat kita bercerita dan lain sebagainya. Maka ini adalah upaya atau bentuk Rasulullah SAW menanamkan sedini mungkin kepada kita semua agar senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita ingin mengerjakan atau melangkahkan menjalani aktivitas kita sehari-hari, maka baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang lagi maha penyayang adalah maha pengasih. Maka makna daripada Bismillah adalah bersama. Bismillah adalah dengan. Maka kalau kita membaca Bismillah sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, maka kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita melibatkan Allah. Apapun yang kita lakukan di dalam 1x24 jam, padahal kita sudah terbiasa memanggil asma Allah, melibatkan Allah di dalam aktivitas kehidupan kita, maka kita melakukan sesuatu apapun itu akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat kita bayangkan di dalam 1x24 jam berapa banyak aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Padahal kita ingin melangkahkan kaki kita dari rumah, kita membaca Bismillah, kita melibatkan Allah. Di saat kita mau makan, bacalah Bismillah. Intikan di dalam hatinya menggunakan bahasa hati masing-masing. Setelah makan, hadirkan rasa terima kasih dan menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhku ini menjadikan tenaga, menjadikan aku mampu untuk melakukan aktivitas dalam kehidupanku, menjadikan aku ini mampu untuk menggapai ridhomu, melangkahkan kaki menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita ingin bepergian, sebelum kita naik ke kendaraan kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iktikat di dalam hati sesuai dengan bahasa hati masing-masing. Setelah kita sampai, baca Alhamdulillah, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, detik dan saat ini aku bisa sampai kepada tempat tujuan yang aku tuju ini semua karena-Mu. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, malah mungkin aku ini mampu untuk selamat kepada tujuan yang aku tuju. Maka ini adalah basic yang sangat dasar, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa melibatkan Allah. Guru kita dan orang guru kita bersama mengajarkan kepada kita untuk iktikaf. Maka dari kita akan melibatkan Allah, sehingga tatkala apapun aktivitas yang kita jalankan di dalam kehidupan kita, maka kita sedang bersama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir batin kita akan dibimbing, diiringi, didampingi oleh asma Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurun waktu 1 x 24 jam menghadirkan 5 pos yang pasti yang harus kita singgahi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan yang nyata, di mana Allah hadirkan 5 pos, 5 jembatan agar kita mampu untuk berhubungan kepada Allah, agar mampu menghadap kepada Allah, agar mampu bertaqarrub ila Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarlah dirimu seolah-olah melihat Allah, atau biarlah dirimu seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dari sabda Rasulullah SAW? Makna dari sabda Rasulullah adalah mengajarkan kita agar kita mau untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk menghidupkan rasa butuh, rasa malu, rasa takut, rasa rindu dan rasa cinta kepada yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sering kita sadari, tanpa kita sadari sadar ataupun kita tidak menyadari, seringkali kita ini menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan menghina Allah? Sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan terhadap kehidupan kita, Allah berikan 5 pos untuk kita singgahi, untuk sarana metode kita untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita mau jujur, seringkali di saat kita ini menjalankan ibadah sholat, kita sholat tetapi tidak sholat. Mengapa? Karena puncak limbah daripada sholat adalah khusyuk, di mana kita mampu untuk betul-betul menundukkan zahir dan batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sering terjadi adalah di saat kita sholat, seringkali angan ini melayang-layang entah kemana. Kita mau mengerjakan sesuatu, ternyata waktu itu sudah menunjukkan waktu sholat. Allah memanggil kita melalui suara azan. Maka kita sholat tidak dengan sepenuh hati, sholatnya setengah-setengah. Lalu mendapatkan rakaat pertama sudah ingat kepada apa yang dia mau kerjakan. Maka ketika kita berbicara tauhid, sadar atau tidak sadar kita sedang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan bahwa buatlah seolah-olah engkau dilihat oleh Allah, ataupun buatlah seolah-olah engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ditunjukkan kepada kita agar kita tidak kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di saat kita melakukan ibadah sholat adalah kita sedang sembahyang. Makna daripada sembahyang adalah menyembah, memberikan persembahan yang terbaik. Tetapi sembah kita selama ini masih sembah formalitas, masih sembah menggugurkan kewajiban, masih sembah karena alasan-alasan yang tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mampu untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari bersama-sama kami mengajak khususnya pribadi kami sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari bersama-sama. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kita memasuki bulan Syawal, di mana Syawal adalah tahun kurikulum baru, tahun pelajaran baru di dalam kehidupan kita. Maka mari kami mengajak bersama-sama meraih kemenangan. Apa maksudnya meraih kemenangan? Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Karena kalau kita boleh jujur, dalam waktu 1 x 24 jam, kita ini sering kalah di dalam memerangi hawa nafsu kita. Kita ini sering kalah di dalam memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Waktu Allah memanggil, menunjukkan sholat subuh kita bablas ketiduran, sholat asar kita masih dalam kesibukan pekerjaan, sholat asar kita masih dalam perjalanan, sholat maghrib kita masih dalam keadaan yang capek, dan sholat isya pun bablas. Maka ada manusia di dalam kehidupannya 1 kali 24 jam hanya mampu memenuhi panggilan Allah 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, dan ada manusia yang tidak menghiraukan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau 1 kali 24 jam saja tidak pernah menang melawan hawa nafsunya, tidak pernah memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan 360 hari? Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Sedangkan kita telah dihidupkan oleh Allah berpuluh-puluh tahun lamanya. Maka alangkah rugi tatkala manusia yang umurnya sudah menginjak 30, 40, 50, tetapi tidak pernah menang di dalam memerangi hawa nafsunya, tidak pernah menang di dalam memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari bersama-sama sejenak kami mengingatkan kepada diri kami pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari bersama-sama kita meraih kemenangan. Dalam kondisi situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi kita. Waktu menunjukkan bahwa Allah memanggil kita, kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan totalitas lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari bersama-sama saling mengingatkan di dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mengingatkan di dalam kebaikan. Di mana di dalam 1 bulan sekali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam acara rutinitas pengajian bulanan kita. Maka kita adalah satu keluarga. Sudah selayaknya dan pantasnya, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk saling mengingatkan di dalam kehidupan kita. Karena satu keluarga yang dinamakan keluarga adalah satu terluka, maka yang lain akan ikut merasakan. Maka mari bersama-sama di bulan Sya'ban ini kita awali, kita berbarui keimanan kita berbarui ketauhidan kita hilangkan segala sakwa sangka, segala perpecahan-perpecahan yang ada di dalam kehidupan kita, diganti dengan cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudara kita bersama. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabr syahrul imtihan." Sabar adalah bulan imtihan, yaitu bulan kenaikan kelas. Maka alhamdulillah malam hari ini bersama-sama kita telah masuk dan berada di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban adalah bulan imtihan. Maka di bulan Sya'ban ini segala catatan-catatan amal kebaikan manusia, amal keburukan manusia yang tercatat di dalam buku catatan Raqib dan Atid ini akan dihapuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan diangkat di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis qadanya. Di mana di bulan Sya'ban manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan manusia yang di bulan Sya'ban ini ditulis oleh Allah sebagai golongan orang yang naik kelas. Golongan yang kedua adalah golongan manusia di bulan Sya'ban ini yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai golongan yang tinggal kelas. Golongan yang ketiga adalah golongan manusia yang ditulis oleh Allah masuk dalam golongan orang-orang yang turun kelas atau merosot.
kelasnya. Maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan penentuan bagi kita semua. Tapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita semua sebagai umatnya. Di dalam menghadapi bulan Sya'ban ini adalah dengan memperbanyak introspeksi diri, memperbanyak evaluasi diri, mengkoreksi segala kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita, kebocoran-kebocoran yang ada di dalam kehidupan kita. Barangkali kalau selama ini yang kita lakukan adalah kesalahan dan dosa-dosa, maka secepatnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita sadari ataupun dosa yang tidak kita sadari, segala kesalahan, kehilangan, kekurangan, kelalaian, kekurangan ajaran yang kita lakukan selama ini dalam waktu 1 tahun ke belakang, maka mari bersama-sama kita introspeksi, kita koreksi, memohon ampunan, memohon bimbingan, serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena tatkala di dalam bulan Sya'ban ini kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak naik kelas, maka Allah hadirkan pertolongan, Allah hadirkan remedi untuk kita, di mana Allah hadirkan cahaya maghfirah, cahaya ampunan dari Allah untuk kehidupan kita bersama-sama. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Sya'ban inilah Allah mencatat dan Allah menulis siapa saja tahap-tahapnya yang masuk dalam golongan orang-orang yang naik kelas, masuk dalam golongan orang-orang yang tinggal kelas, masuk dalam golongan orang-orang yang turun atau merosot kelasnya. Maka yang pertama yang dicatat, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah golongan orang-orang yang naik kelas di dalam bulan Sya'ban. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang naik kelas di dalam bulan Sya'ban. Maka alhamdulillah, di saat dia memasuki bulan suci Ramadan, maka akan semakin ringan di dalam menjalankan ibadah puasa, semakin ringan ibadahnya, semakin ringan amal solehnya, semakin meningkat kualitas dirinya, meningkat nilai-nilai kebaikan dan kebenaran di dalam dirinya, sehingga masuk di dalam bulan Syawal, bulan kurikulum baru, bulan pelajaran baru di dalam kehidupannya, maka akan semakin meningkat iman dan takwanya kepada Allah, meningkat nilai-nilai kebenaran dan kebaikannya, meningkat kebatinannya, meningkat ibadah dan amal solehnya, meningkat karya-karya di dalam kehidupannya, terjadi peningkatan kualitas di dalam dia menjalani kehidupan, karena dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang naik kelas. Inilah golongan orang-orang yang pertama. Golongan orang-orang yang kedua di bulan Sya'ban ini adalah golongan orang-orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam golongan orang yang tinggal kelas. Di mana tatkala manusia ini sudah ditulis oleh Allah masuk dalam golongan orang yang tinggal kelas, maka di saat memasuki bulan suci Ramadan, dia menjalankan ibadah puasa, rasanya sama seperti tahun-tahun yang lalu. Tidak ada peningkatan di dalam dirinya, tidak ada peningkatan kualitas kebaikan dan kebenaran di dalam dirinya. Begitu masuk di bulan Syawal, bulan kurikulum pelajaran kehidupan yang baru di dalam dirinya, maka tidak ada peningkatan ibadah, amal soleh, keikhlasan, kesabarannya. Di saat dia keluar dari bulan Syawal, yang pemarah tetap menjadi pemarah, yang benci tetap menjadi benci, yang ahli ninggal syukur tetap menjadi ahli ninggal syukur. Lambat waktu seiring waktu berjalan, di mana tatkala dia tertulis tidak naik kelas, maka tidak akan ada peningkatan signifikan di dalam kehidupannya, karena dia ditulis oleh Allah sebagai golongan manusia yang tidak naik kelas atau dorong kelas. Inilah golongan orang-orang yang kedua.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah golongan orang-orang yang melorot atau turun keras. Maka ini adalah golongan yang paling celaka. Di mana tatkala manusia ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam golongan orang-orang yang turun atau merosot kelasnya di bulan Sa'ban ini, maka di saat masuk ke dalam bulan suci Ramadan terjadi penurunan kualitas dirinya, terjadi penurunan langkah perbuatannya. Tahun lalu dia masih sanggup untuk menjalankan ibadah puasa, tetapi karena terjadi penurunan di dalam kehidupannya, maka tahun ini dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Masuk dalam bulan Syawal, bulan tahun pelajaran berminggu dalam kehidupannya, maka dia akan semakin berat di dalam beribadah, semakin berat di dalam beramal soleh, semakin hilang nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam kehidupannya, karena dia masuk dalam golongan orang-orang yang tinggal kelas, yang menurun atau merosot kelasnya, golongan orang-orang yang paling celaka di bulan Sa'ban ini. Maka akan semakin sulit di dalam beribadah, akan sulit di dalam beramal soleh. Tahun lalu dia masih mampu untuk beribadah, beramal soleh, tetapi karena terjadi penurunan merosot kelas dalam kehidupannya, maka tahun-tahun yang akan datang dia akan menjadi manusia yang kesulitan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran di dalam dirinya. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah tiga golongan umat manusia yang telah digolongkan, yang telah ditulis, dicatat oleh Allah di dalam bulan Sa'ban. Maka sebagaimana wasiat dari Rasulullah SAW di dalam menghadapi bulan Sa'ban ini, maka mari bersama-sama kita introspeksi diri, kita evaluasi, kita dalam dan kita koreksi bersama-sama segala kelemahan, kekurangan, kebocoran, ketimpangan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, memohon bimbingan serta pertolongan Allah dengan bahasa hati masing-masing. Ya Allah, ya Rabb, mohon bimbing aku ya Allah, mohon tunjukkan segala kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kehidupanku, kelemahan-kelemahanku, kebocoran-kebocoran, ketidakberesan yang ada di dalam kehidupanku. Mohon tunjukkan ya Allah. Malah mungkin aku lebih mampu untuk mendekatkan diri kepadamu, tatkala aku tidak mampu untuk mengetahui di mana letak kesalahan, kekurangan, kehilafan, kekurangan ajaran, dosa-dosaku selama ini. Mohon Engkau bimbing aku ya Allah. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Sa'ban ini adalah bulan penentuan, bulan di mana catatan amal kebaikan dan keburukan manusia ini ditindak. Dan di bulan Sa'ban inilah Allah menulis serta memutuskan nasib umat manusia. Maka sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada kita semua adalah agar kita mampu untuk introspeksi, kita evaluasi diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwasanya kita ini manusia tidak bisa apa-apa, tidak punya apa, tidak punya daya kekuatan. Semua ini kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia yang mampu memperbaiki dirinya adalah manusia yang telah mengetahui di mana letak kesalahannya. Tidaklah mungkin manusia itu mampu mengetahui letak kesalahannya tatkala tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana letak kesalahan, kekurangan, kebocoran yang ada di dalam dirinya. Maka mari kami mengajak sekali lagi bersama-sama, mari kita introspeksi diri, kita evaluasi diri.
dari zaman kubur sampai tidurnya di setiap saat dan detik dicatat apa saja yang hadir di dalam kehidupan kita. Barangkali itu kemaksiatan yang hadir, barangkali itu kesalahan kehilafan yang hadir, barangkali itu dosa-dosa di dalam kita menjalani kehidupan ini di setiap hari-harinya. Maka secepatnya meminta ampunan, pertolongan, bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di bulan Sya'ban ini malam hari kita gunakan untuk munajat, untuk betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul termasuk dalam golongan orang-orang yang ditolong, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang naik kelas di bulan Sya'ban ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dari awal sampai akhir tentunya banyak sekali kesalahan, kehilafan, tutur kata ngawur, melantur dan tak teratur dari dalam hati yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.